Shalom, Horas, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersekutu bersama dengan firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini, menjadi kekuatan di dalam segala memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam pasal yang ke-55 ini, di mana bangsa Yehuda dalam masa pembuangan, sehingga kita lihat mereka mengalami perasaan yang hancur sebab mereka dalam kondisi yang terbuang. Kita juga boleh melihat dalam pasal yang ke-55 ini, seakan-akan mereka tidak lagi berharga. Mereka hilang pengharapan, mereka mengalami haus dan kelaparan. Dan tentunya mereka menyadari bahwa di tanah pembuangan mereka tidak pernah mengalami yang namanya damai sejahtera, hati yang tentram, hati yang aman, sebagaimana apa yang mereka rasakan ketika mereka di tanah perjanjian. Mereka merindukan menikmati tanah yang subur dan berlimpah susu dan madunya. Maka dalam perikop ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya dalam nubuatannya menawarkan kemurahan dan kasih Allah bagi umat Yehuda, di mana Yesaya menyuarakan bahwa kasih dan kemurahan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan umat Yehuda tetap untuk selama-lamanya. Sehingga Yesaya dalam pasal yang ke-55 ini menyuarakan bahwa mereka akan memperoleh air minum. Mereka akan memperoleh jiwa yang memuaskan mereka. Mereka menjadi kenyang dan makan gandum, anggur, dan susu. Jelas dikatakan dalam ayat yang pertama ini. Allah sanggup menyediakan makanan yang baik bagi mereka. Allah sanggup merawat, memelihara, memberikan apa yang mereka butuhkan. Allah sanggup memberikan kemurahan kasih-Nya dan cintanya kepada bangsa Yehuda secara gratis. Oleh sebab itu, dalam perikop ini umat Yehuda diingatkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-55 ini, bahwa Allah murah hati, berlimpah kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini yang boleh kita lihat Bapak Ibu dalam perikop ini, sehingga bangsa Yehuda disuarakan oleh Nabi Yesaya untuk datang menyembah, mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, meresapi firman Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Semua hal yang mereka butuhkan, semua hal kebaikan akan datang kepada bangsa Yehuda, sehingga dalam perikop ini Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya untuk terus berjalan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, tetapi menghidupi dan menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan, apa yang mau Tuhan ingatkan kepada kita melalui perikop ini, ketika kita dilanda masalah hidup, kita kekurangan mungkin makanan, minuman, ya, kita kekurangan pertolongan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan diberikan kepada kita secara gratis. Apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Ketika kita datang rendah hati kepada Tuhan, meminta pertolongan bagi Tuhan, maka yang pertama Tuhan mengingatkan kita, kemurahan dan cinta kasih Tuhan akan kita peroleh ketika kita hadir kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kita menyembah Tuhan, kita memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur kita. Dan yang kedua, kita diingatkan Bapak Ibu,
melalui perikop ini, nats ini mengajak kita, ini menjadi satu ajakan untuk kita menikmati pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Jadi ini juga menjadi ajakan kepada kita. Pertolongan Tuhan akan kita rasakan, Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang berseru, memanggil nama Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak perlu takut Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sudah merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Horas.